Selamat pagi, Bro Adam, juga teman-teman semuanya. Meneruskan pra NLF meeting kemarin Senin malam, saya coba beri masukan ya, baik di Departemen TNT, Prayer, Fasting, Airlift, Landlift, Global Outreach, ataupun juga seluruh leaders pelayanan kita Full Gospel back to basic. Apa itu back to basic? Bahwa Full Gospel ini sebetulnya pelayanan kita itu man to man ministry. Sehingga saya bergumul setiap harinya, siapa ya Tuhan yang terikat terbelenggu seperti saya dulu, ya, yang punya masalah, yang lagi mengalami problem, mengalami kehidupan yang terbelenggu, yang terikat itu. Saya datangin, saya doakan, hit list, kemudian saya layani, kemudian saya bawa ke meeting chapter, yaitu yang namanya outreach. Dan setelah itu saya follow up dia, saya mentorin dia, kemudian saya terus follow up dia, ajak pelayanan, diajar bagaimana berdoa, diajar bagaimana dia membaca firman, diajar dia untuk hidup benar, yaitu dalam pelayanan, terus dibawa dia pelayanan ikut landlift, ikut pelayanan penjara, pelayanan di rumah sakit. Ini menyebabkan rohnya nanti, imannya akan makin bertumbuh. Nah, kayak saya sedang mempersiapkan dia, sedang mengkader dia. Nah, setelah melihat dia potensi, memang ada yang tidak merespon, ya kita tinggalkan, nggak apa-apa, tetap aja ini. Tetapi ada yang merespon, nah itu cepat, itu artinya ada tangan Tuhan yang bekerja, bukan cuma di samping saya mentoring dia, saya juga fathering dia, membapai. Dua hal, mentoring and fathering ini harus ada di wadah kita Full Gospel. Mentoring ini untuk kita equipping, ya, kita membawa orang ini boleh makin. Tetapi kalau fathering ini kita pendampingan untuk membapai rohani, untuk dia pertumbuhan rohaninya itu betul-betul sesuai dengan saya, yaitu fathering itu artinya meneladani. Jadi ya, di samping equipping tapi juga ada keteladanan, meneladanin. Tanpa keteladanan, tanpa kita ini menjadi impact, leader itu harusnya impactful. Jadi bukan cuma suruh-suruh member kita, orang itu enggak. Kalau kita rajin, kita on time, kita murah hati, kita enggak hitung-hitungan sama Tuhan, kita sungguh-sungguh all out sama Tuhan, itu pasti dia akan terinspirasi, dan dia juga akan ikut jejak kita, persis dengan Kristus dengan murid-murid. Ya, ini yang pertama, ini yang namanya man to man, yaitu yang disebut kalau di manualnya asli di Full Gospel, itu bahasa Inggrisnya learning by doing. Jadi saya ngajak orang-orang ini mulai melihat bagaimana saya meneladani, kemudian setelah itu saya dorong dia, ayo kamu juga bisa, suruh baik dia belajar untuk saksi. Setelah kemudian diajar saksi 5 menit, 7 menit, saksi yang efektif, dia mulai saya terjunkan. Saya bawa ke chapter-chapter, saya bawa ke meeting-meeting chapter. Dia mulai bertumbuh, dia mulai ini. Kemudian saya ajak pelayanan, bagaimana dia untuk doakan orang, bagaimana dia kemudian saya dorong untuk doakan orang di marketplace, orang yang nggak kenal, bagaimana untuk menuntut doa pertobatan, bagaimana kemudian saya untuk mereka terima kepenuhan Roh Kudus. Dan kemudian bagaimana saya juga ngajari dia untuk doa peperangan, untuk kalau buka chapter, bagaimana saya doa untuk peperangan rohani.
bagaimana untuk ada pemetaan bahwa ini kota ini ada stronghold-nya, ya bagaimana untuk memutuskan stronghold itu. Nah ini perlu diajarin. Nah ini pada waktu saya menjadi field trip, saya lakukan itu. Ya field trip ini sebetulnya orang-orang yang dipersiapkan sama Tuhan, mulai dari presiden yang mampu ikut training full gospel, kemudian saya diangkat dari field trip, kemudian jadi RD, jadi berjenjang. Makanya field trip dan RD dulu sangat aktif, tidak seperti sekarang. Saya melihat field trip dan RD cuman tinggal terima pesanan untuk datang di khotbah. Jadi kita ini sekarang bukan lagi warnanya full gospel, tetapi persekutuan doa kayak gereja, very churchy. Makanya kenapa orang banyak yang tidak interesan, tidak tertarik pada full gospel. Nah sementara juga saya melihat sekarang mereka tertarik yang anak-anak muda. Saya melihat juga banyak orang-orang itu menjadi teladan di Jakarta ya hidupnya. Kemudian dia narik teman-temannya yang hidupnya masih narkoba, yang masih terikat dengan macam-macam dosa itu. Nah ini kembali ke basicnya full gospel kalau mau betul-betul pertumbuhan yang pesat, kaderisasi, kemudian akan mengalami regenerasi. Ya, Bro Adam dan semua teman-teman. Satu hal yang penting, seringkali mereka ini merasa fourfold ini apa, ya, nggak paham. Awal-awal saya memulai 6 tahun yang lalu, ya, waktu di Departemen Doa, saya fourfold ini, beberapa teman Jakarta juga yang sekarang saya mentor mereka ya, tim sekarang di nasional ini, puji Tuhan mereka mau belajar, mereka merespon dengan benar, sehingga cepat sekali pertumbuhan. Contohnya Brother Christian, ya Sandy, ya, kemudian ada ya Brother Aru dan semuanya itu tim-tim sekarang yang di nasional ini ya teman-teman. Yang kedua, bisa bukan saya yang ini, tapi saya waktu saya jadi field trip, saya itu melihat, wah ini saya bekerja sama jadi saya itu pendampingan mereka yang bekerja, yaitu setelah yang pertama you see what I do, kemudian saya melihat ini we do together, ya langkah kedua, kemudian you do I see. Nah waktu yang presiden chapternya sudah saya rekrut ini jadi presiden, saya dampingin. Field trip itu bukan cuma datang untuk khotbah, keliru. Itu memperlengkapi equipping yang chapter di bawah ini. Kemudian kalau ya, evaluasi kalau chapter meetingnya udah mulai loyo, udah ini reminding lagi, ya kasih nasihat, kasih mengingatkan kembali kepada presiden chapternya di bawahnya. Kemudian saya seorang field trip itu harus punya mata raja wali, yaitu lihat wah ini ada yang potensi, dibisikin, diomongin presiden chapter bro ini potensi, coba you deketin dia terus ya, you mentoring dia terus, equipping dia terus untuk dipersiapkan dia menjadi kader. Nah itu diajak, saya ngajak dia ya, dengan persetujuan dari presiden chapternya, kita ngajak bareng-bareng land lift, air lift. Waduh itu cepat sekali dia nanti naik kelas, ya naik levelnya Tuhan. Nah begitulah cara-caranya itu, mekanismenya itu, sehingga kita ini full gospel ini nggak ada hari tanpa mikirkan jiwa, dan kita sungguh-sungguh itu kita ini bergerak by the power of the Holy Spirit, bukan karena kemampuan kita dengan logika kita dengan no bukan. Itu karena Holy Spirit itu yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita ini, yang seperti persis yang ada di 2 Timotius 1 ayat 7, Bro Adam ya teman-teman, yaitu Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Itu kata dunamis yang dipakai, membangkitkan kekuatan. Dunamis itu yang membangkitkan Kristus waktu dia dikubur, bangkit dari kubur. Itu makanya Paulus katakan apa? Yang aku pengen kenal itu kuasa kebangkitannya.
Loh kita ini kenapa kok malah gereja sekarang akhir zaman ini yang dicari bukan yang itu. Makanya Paulus kenapa bisa spektakuler pelayanannya begitu powerful, menginspirasi dunia, jutaan orang. Itu karena dia betul-betul mengenal the power of the Holy Spirit, kuasa kebangkitannya bagaimana membangkitkan seorang. Itu makanya kenapa dia bisa menginspirasi Timotius. Timotius bisa menulis itu di 2 Timotius 1 itu. Kuasa kebangkitannya and then love, kasih. And then what? Yaitu sound mind, ya, tertib, tenang. Tenang di dalam kegemuruhan, di dalam kekacauan, di dalam debur, ombak, ya, halilintar, kekacauan di atas, itu ikan itu bisa tenang. Kenapa? Karena dia menyelam ke dalam. Ya, harusnya kita nih nggak perlu takut dengan semua ini. Kenapa? Why kita takut? Karena kita tidak berdoa. Karena kita tidak intim with the Holy Spirit. Karena kita tidak depending on the Holy Spirit. Ya ini Bro Adam, ya teman-teman. Nah itu makanya kenapa saya undang semua leader-leader itu ikut camp. Nah ini nggak tahu lagi ya Bro Adam, ini Pak Dali. Saya sudah kasih masukan tapi nggak tahu mereka respon apa enggak. Kalau mereka Pak Dali saja yang respon, yang lainnya tidak respon, ya sulit mau bikin camp khusus untuk para leader national board. Camp. Ya saya ini bukan pengen ngajar, saya ini mau nularkan, ya nularkan apa namanya menginspirasi the Holy Spirit ini, the power. Without the power, without kita intimacy dengan God in us itu Immanuel, kita pelayanan kita hampa, pelayanan kita itu hambar, cuman begitu-begitu aja. Ya nanti di chapter meeting juga begitu-begitu aja. Kita nggak pernah persiapan. Dan sekarang saya lanjutkan ya Bro Adam. Nah ini kita juga sekarang meeting-meeting kita coba perhatikan. Kita akibatnya apa kalau kita nggak ada kedekatan dengan Holy Spirit, dengan Tuhan, kita semuanya dianggap enteng semuanya, dianggap semuanya biasa-biasa, sehingga kita akibatnya akan terjebak dengan rutinitas. We have no preparation, we have no management. Kita nggak pernah memanage diri kita, tidak pernah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kita nggak menganggap pertemuan kita tuh jadi penting. Why? Karena terjebak dengan rutinitas, karena terjebak dengan kebiasaan. Kebiasaan buruk itu kalau kita nggak cepat dirubah, itu nanti akan sungguh-sungguh akan meaningless. So kalau kita kembali ke basic, meaningful, pertemuan full gospel itu di dalam manualnya aslinya di Super Als itu 1 hour. 1 hour bayangin. 1 hour itu termasuk makan. Saya memakan. Ya. Tapi half hour sebelumnya preparationnya, persiapan hati berdoa. Leaders yang sungguh-sungguh mau melayani berdoa. Sebelum itu seminggu sebelumnya, 1 week, the whole week itu ada rantai doa. Doakan terus acara, siapa yang saksi, siapa yang sampaikan firman, siapa yang memotivasi, siapa yang pimpin pujian, siapa yang menjadi MC-nya. Itu dipersiapkan. Persiapkan betul-betul, didoakan. Mereka datang sungguh-sungguh setiap malamnya berdoa sampai pada tiba hari hanya. Mereka dipersiapkan, ya bangku-bangku juga dipersiapkan, semuanya didoakan, betul-betul depending on God. Seperti seolah-olah Tuhan, kalau malam ini atau minggu depan Tuhan, kemudian setengah jam kita datang, Tuhan malam ini kami minta Tuhan hadirat-Mu, supaya hadirat-Mu itu Tuhan, supaya jiwa-jiwa boleh diselamatkan, mereka boleh encounter with you Lord Jesus. Nangis, ya betul-betul kita jerit, crying out to God, supaya pertemuan ini betul-betul meaningful ya Tuhan, supaya mereka itu kita membawa solusi dari surga, supaya orang-orang itu dipuaskan. Ya, maka itu Bro Adam, coba lihat, perhatikan itu di Yohanes 7 ayat 37, pada puncak perayaan itu Tuhan berdiri, kemudian dia berseru kan, barang siapa haus hendaklah ia datang minum. Yang aku maksudnya itu Holy Spirit. Nah ini banyak orang kalau cuman fenomenal perayaan-perayaan, cuman ini
ya itu no love, nggak ada love. Makanya di Kidung Agung itu kita punya slogan full gospel itu yel-yel kita apa namanya, this banner of our is love. Nah, itu kitab yang Kidung Agung 2 ayat 4b itu yang di kitab. Tapi 4a-nya itu coba telah aku tempatkan kau di rumah pesta. Pesta apa itu? Artinya pesta rohani. Ada sukacita rohani. Nah ini ada apa enggak? Selama ini meeting-meeting kita, coba kita periksa. Ya kalau enggak ada, berarti something wrong. Kita enggak betul-betul ada persiapan hati, berdoa, sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Meeting-meeting kita yang eksplosif, yang meledak-ledak. Orang sehingga haus, pengen tanya, ya Pak Adam, kapan pertemuan lagi? Saya waktu menjadi presiden chapter, waktu saya menjadi field rep, waduh sering orang itu tanya sama saya, Ko Ayung kapan ada meeting? Minggu depan, tenang aja ya, lu persiapkan ini. Nah itu, sekarang nggak ada orang, malah kita yang ngobiak-ngobiak, kita ngejar-ngejar mereka. Nanti mana? Belum tentu mau datang. Why? Karena hambar, kering. Nothing happened to them. Nggak ada satupun kegerakan. Kalau ada Holy Spirit, pasti terjadi kegerakan, bro Adam. Pasti terjadi movement. Ya, kekristenan, terutama juga full gospel. Kita itu seperti orang naik sepeda. Kita bukan membangun monumen, tetapi membangun movement, kegerakan, regenerasi. Terus tongkat estafet, lari tongkat estafet, bukan sprint, bukan maraton, tongkat estafet. Nggak akan lelah kalau ada regenerasi. Nah itu kemudian meetingnya itu dipersiapkan 5 menit yang saksi. Ya siapa yang kemudian firman yang disampaikan 10 menit, 15 menit, coba dihitung. 2 orang, 3 orang, 15 menit, ditambah 15 menit, 30 menit, Bro Adam. Ya, kemudian makan 15 menit, 15 menit lagi meeting-meeting kita tidak harus identik dengan gereja. Ya liturgi harus pujian, enggak. Kita yang penting doa. God, Lord, dibuka dengan doa, ditutup dengan doa bersama, kemudian saling mendoakan. Kemudian kalau everyone here who come this meeting, we have trouble, you have problem, you can left sebentar ya. Kita mau melayani Anda. Yang lainnya silakan pulang. Sehingga pelayanan itu betul-betul efektif, efisien, ya membawa solusi sehingga mereka pulang. Yang belum ini kalau mereka mau ini sama-sama doakan dia. Oh dia punya problem, mungkin ada mamanya, ada siapa yang sakit. Nah kita selalu bring the solution. Meeting-meeting kita selalu membawa solusi, membawa berkat, membawa inspirasi. Ya, itu yang namanya pelayanan yang efektif, Bro Adam. Nah ini coba mau nggak kita ini nasional terus sampai ke baru semua regional. Nah sekarang saya ini sedang saya tidak mau Bro Adam, saya jujur ini sebulan yang lalu ini di Jatim saya buat pilot project untuk Jatim 3 di tempatnya Pak Heli. Nah, mereka sepakat Pak Heli sebagai RP dan RVP-nya 5 RVP turun. Mereka dampingi presiden chapter, mereka akan benahi chapter mereka yang selama ini kebiasaan itu ke back to basic. Nah, ini sekarang saya mengaumkan back to basic. Mereka sekarang ini kemudian nanti minggu depan kita evaluasi apa yang dia alami mereka. Yang kedua Banten, Bro Adam. Nah Banten mereka, kenapa? Saya cuma mau ngajari, saya mau dampingin orang-orang yang respon. Tapi orang yang nggak mau respon, yang nggak mau mengalami perubahan, yang nggak mau kembali kepada basic, ya saya tinggalkan. Saya nggak ini lagi. Biar nanti lihat aja hasilnya ya, the result nanti bagaimana betul-betul mau pelayanan yang powerful apa not, mau pelayanan yang meaningful atau meaningless. Ya, ini pilihan dari karena semuanya kan sudah lama di full gospel dan sudah ini kan nggak mau
sudah dewasa istilahnya. Nah, kalau nggak mau mature, nggak mau disadarkan, nggak mau di ini ya. Nah, makanya saya kemarin saya udah tiba-tiba Holy Spirit sebenarnya saya have to talk di NLF itu. Ya, yaitu aja Bro Adam. You might share my voice ini ke orang-orang ya. Oke, God bless. Good morning. Ya, salam sama Ellen. God love you all.